Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang part 3, yaitu chapter 7, 8, dan 9 dari buku yang berada di kanan ini, Decision Support System and Intelligence System dari Ephraim Turban. Dan di chapter 7 ini kita akan membahas Collaborative Computing Technology, chapter 8 Enterprise Information System, dan chapter 9 Knowledge Management. Yang pertama yaitu Collaborative Computing Technology Group Support System, yaitu skor Chrysler dengan Gruber Vignit, yang pada intinya yaitu inisiasi skor, limbah yang teridentifikasi dalam rantai pasokan, hubungan yang ditingkatkan, diakses melalui internet atau modem, komunikasi dan kolaborasi yang ditingkatkan, dan menggunakan prinsip manajemen proyek yang baik. Di collaborative computing ini, pekerjaan kelompok adalah kolaborasi dan komunikasi. Anggota dapat ditempatkan di tempat yang berbeda dan bekerja pada waktu yang berbeda. Informasi mungkin terletak di luar proyek, memungkinkan solusi cepat, mungkin menunjukkan masalah tim normal, sinergi, atau konflik, seringkali berbasis internet. Alat groupware mendukung kerja kelompok. Pekerjaan yang disebut kerja kooperasi yang didukung komputer dan komputasi kolaboratif. Dan berikut merupakan kerangka komunikasi, waktu, dan tempat. Di sebelah kiri atas ini adalah waktu dan tempat yang sama. Ini GSS in Decision Room, Web-based Multimedia Presentation System, Whiteboard, dan Document Sharing. Dan yang di sebelah kanan atas ini adalah di waktu yang sama di waktu yang berbeda tapi tempat yang sama. Ini adalah group support system tetapi menggunakan video conference playback. Yang di kiri bawah ini adalah waktu yang sama tapi tempatnya berbeda. Dan di sini ada perbedaan menggunakan video conferencing, audio conferencing, computer conferencing. Dan di sebelah kanan bawah ini hampir sama dengan yang kiri bawah, namun menggunakan video conferencing playback. Dan ini merupakan contoh software yang digunakan dalam Group Support System atau GSS. Lotus Notes, Domino, Microsoft NetMeeting, Group Workspace, Group Work System, Meeting Room, Online, atau Webex. Dan ini adalah akhir dari chapter 7, yaitu mengenai Group Support System. Kemudian selanjutnya yaitu chapter 8 mengenai Enterprise Information System. Dan pada awalnya militer Amerika Serikat itu beralih ke portal Vignit yang menerapkan portal berbasis web untuk meningkatkan komunikasi serta penyebaran intelijensi tempur dengan cepat, memperbaiki masalah kualitas hidup dan hubungan aplikasi pendukung dengan aplikasi taktis. Di Enterprise Information System ini, sistem informasi eksklusif, sistem komputer yang memberikan akses eksklusif ke laporan manajemen, kemampuan menelusuri, dan mudah digunakan. Sistem pendukung eksekutif itu sistem pendukung eksekutif yang komprehensif, termasuk komunikasi, otomatisasi kantor, dukungan analisis, dan intelijen bisnis. Sistem informasi perusahaan yaitu sistem seluruh perusahaan, tidak terbatas pada eksekutif dan intelijen bisnis. Kemudian di Enterprise Information System ini mendukung manajemen atas dalam menemukan masalah dan peluang, analisis berulang kali, dan kecepatan tinggi berbasis GUI. Sedangkan di DSS yaitu Decision Support System menganalisis masalah dan peluang tertentu, analisis ad hoc, efektif, dan mungkin memiliki GUI. Dan keduanya ini membeli integrasi dan menggunakan keluaran EIS untuk mengerjakan DSS, data dari tempat yang sama, dan mengintegrasikan peran penggunaan perangkat lunak pihak ketiga. Kemudian di Enterprise Information System ini ada supply chains yang old
Out itu rantai pasokannya termasuk aliran material dari sumber ke produk jadi dan pengeluaran dalam organisasi. Dan rantai permintaan itu isinya pembuatan dan pengambilan pemenuhan pesanan. Yang baru yaitu arus material, informasi, layanan dari pemasok melalui pabrikan ke pengguna akhir. Manajemen rantai persediaan mengenai perencanaan organisasi dan koordinasi aktivitas rantai pasokan. Tingkat efektivitas mengurangi risiko, kemudian mengurangi waktu siklus, dan meningkatkan layanan pelanggan. Itu adalah manajemen di rantai persediaan. Dan di rantai persediaan ini ada problem dan solusinya. Di antara problemnya yaitu yang berada di kiri ini ketidakpastian dari perkiraan permintaan, waktu pengiriman, dan masalah kualitas. Sehingga perlu mengkoordinasikan aktivitas. Masalah lainnya yaitu layanan pelanggan yang buruk, memperoleh data waktu nyata tentang status rantai, serta kultur. Dan solusinya yaitu dengan menggunakan manajemen persediaan, manajemen pengiriman, dan pembelian yang efisien. Dan GIT ini just in time, yaitu ada di dalam pembelian yang efisien tadi. Dan CRM ini adalah Customer Relation Management, yaitu dengan manajemen dengan customer-nya. Yang selanjutnya kolaborasi sepanjang rantai, kemitraan strategis, mengurangi jumlah perantara, dan outsourcing yaitu pengalih dayaan tanggung jawab. Selanjutnya Material Resource Planning atau MRP dan Integration. Di sistem MRP ini rencana produksi untuk kapasitas 100%. Di modal inventaris, jadwal produksi induk, dan daftar komponen. Kemudian di sistem CRP itu menambah kapasitas pabrik dan mesin. Sistem MRP II yaitu mendapatkan perencanaan keuangan dan sumber daya. Manfaat nyatanya pengurangan persediaan, pengurangan personel, produktivitas meningkat, pengurangan biaya, peningkatan pendapatan, peningkatan pengiriman, manajemen pesanan, dan pengurangan dalam pemeliharaan. Manfaat yang tidak terlihat yaitu visibilitas informasi, proses yang ditingkatkan, layanan pelangganan yang lebih baik, standarisasi dan fleksibilitas, globalisasi, meningkatkan kepuasan karyawan, dan peningkatan kinerja bisnis. Kemudian selanjutnya Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP ini sistem komputer yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi organisasi. Manfaatnya mempersingkat waktu produksi, mendasarkan pada tampilan rantai nilai, mengurangi biaya dalam merantai, meningkatkan layanan pelangganan antara muka tunggal, memfasilitasi perubahan proses bisnis, dan mengotomatisasikan proses bisnis utama. SCM ini memberikan dukungan keputusan yang cerdas, overlay ERP, dan modul perencanaan penjadwalan lanjutan. Yang digunakan ini adalah CRM atau Customer Resource Management System yang melakukan pendekatan perusahaan berbasis komunikasi, berfokus pada akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, kesetiaan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan. Memberdayakan karyawan, memungkinkan pemasaran satu ke satu, memungkinkan alokasi sumber daya yang tepat untuk setiap kelas pelanggan. Di Business Process Management System atau BPM itu bertugas mengintegrasikan data, aplikasi, dan orang melalui proses bisnis. Efisien, mengotomatisasikan proses, lebih sedikit administrasi, dan memetakan geografis dari proses. Portal informasi perusahaan ke bisnis itu mengintegrasikan sistem, memberikan pandangan tentang kesehatan dan kemajuan organisasi, menyatukan alur proses, metode, dan alur kerja, dan manfaatnya melakukan sistem lama ke alur kerja yang lebih baru. Masalahnya yaitu memaksakan peninjauan proses. Yang berada di kanan ini adalah
Product Lifecycle Management atau PLM. Yang ini fungsinya melacak informasi elektronik tentang masa pakai produk, menghubungkan semua proses yang diperlukan, dan mengintegrasikan modul dan alat ke satu rangkaian aplikasi. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Data produk adalah komponen utama, dan yang berada di warehouse yaitu spesifikasi, persyaratan, dokumen desain, rencana pembuatan, dan dukungan. Tersedia untuk semua pemangku kepentingan setiap saat. Di Business Activity Monitoring System atau BAM, sistem waktu nyata memantau fasilitas khusus, mendeteksi peluang, masalah, dan ancaman, fungsi pengajaran untuk solusi, kolaborasi, dan respon cepat, manfaatnya mengenali dan menanggapi acara, memungkinkan resolusi cepat. Masalahnya yaitu dukungan manajemen senior, perubahan dalam proses bisnis, memerlukan identifikasi CSF dan teknik analisis yang tepat. Di Frontline Decision Support System, yaitu pengambilan keputusan garis depan, mengotomatisasikan proses pengambilan keputusan dan dorong mereka untuk ke organisasi atau keluar ke mitra, memberdayakan karyawan, memasukkan pengambilan keputusan ke dalam pekerjaan sehari-hari, diantaranya memberikan pertanyaan yang tepat yang ditanyakan, menemukan data yang dibutuhkan, dan menyediakan matriks untuk digunakan dengan data. Dan tadi adalah akhir dari ACE atau Enterprise Information System. Yang di sini adalah chapter 9 yaitu mengenai knowledge management. Knowledge management itu manajemen pengetahuan ya. Di antaranya komunitas yang diminati, repository, komunitas praktik, dan mengenai teknik berbagai pengetahuan informal, dan karyawan dimulai untuk membuat ShareNet. ShareNet itu seperti komunitas untuk saling berbagi, agar mudah berbagi ilmu, intensif untuk memposting, dan diantaranya bertanggung jawab untuk melatih, memantau, atau membantu pengguna, dan mendukung manajemen puncak. Knowledge management yaitu proses untuk membantu organisasi mengidentifikasi, memilih, mengatur, menyebarkan, dan mentransfer informasi. Penataan memungkinkan pemecahan masalah, pembelajaran dinamis, dan perencanaan strategis, serta untuk pengambilan keputusan, memanfaatkan nilai modal intelektual melalui penggunaan yang diulang-ulang. Di knowledge management ini kita akan belajar tentang data, informasi, dan knowledge ya. Perbedaan ketiga tersebut. Data itu merupakan kumpulan fakta, pengukuran, dan statistik. Dan informasi itu adalah kumpulan dari data, yaitu data yang terorganisir. Dan kumpulan dari data yang terorganisir atau kumpulan dari informasi itu akan menjadi pengetahuan yang menjadi informasi kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Elemen pengalaman dan refleksi yang kuat, efek yang baik, dan keuntungan yang meningkat, dinamis, cabang dan fragmen dengan pertumbuhan, sulit memperkirakan dampak investasi, nilai tidak pasti dalam berbagi, berevolusi seiring waktu dan pengalaman. Ya, ini merupakan bagian dari knowledge management. Di knowledge management ini ada pengetahuan eksplisit yang isinya tujuan, rasional, teknis, kebijakan, tujuan, strategi, makalah, laporan, dikodifikasi, pengetahuan yang bocor. Kemudian pengetahuan taktik ini adalah pembelajaran subjektif, kognitif, dan pengalaman, sangat dipersonalisasi untuk diformalkan, sulit untuk diformalkan, dan pengetahuan yang lengket. Komponen dari knowledge management ini adalah teknologi, diantaranya komunikasi, akses pengetahuan, berkomunikasi dengan orang lain, kolaborasi yaitu melakukan kerja kelompok, sinkron atau asinkron, tempat yang sama atau tempat yang berbeda. Kemudian penyimpanan dan pengambilan, menangkap, menyimpan, mengambil, mengelola pengetahuan eksplisit, dan diam-diam melalui sistem kolaboratif. Dan lanjutannya yaitu teknologi pendukung, yaitu kecerdasan buatan, sistem pakar, jaringan saraf, logika fusi, dan agen cerdas. Agen cerdas itu sistem yang mempelajari cara kerja pengguna dan memberikan bantuan. Penemuan pengetahuan dalam database, proses yang digunakan untuk mencari dan mengekstrak informasi, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu
penggalian data dan dokumen, eksternal, model mart atau model gudang. Kemudian komponen selanjutnya yaitu XML, komponen dari teknik pendukung. XML ini bahasa markup yang dapat diperluas kemungkinan representasi data standar dan kolaborasi komunikasi yang lebih baik melalui portal. Dan penerapan project management ini adalah pada paket perangkat lunak, perusahaan konsultan, dan penyediaan layanan aplikasi atau ISP. Outsourcing yaitu alih tanggung jawab ya, penyediaan layanan aplikasi ISP. Dan ini merupakan akhir dari part 3 yaitu chapter 7 tentang kolaboratif group system, chapter 8 tentang ACE Enterprise Information System, kemudian chapter 9 Knowledge Management.